Selamat malam teman-teman, saya Theo Nicholas Aldrich Letonga dengan NIM 20503241049 ingin mempresentasikan tentang komponen-komponen dalam mesin bubut. Langsung kita masuk ke dalam presentasinya. Materi 1, yaitu komponen dalam mesin bubut. Di dalam komponen-komponen mesin bubut tersebut, kita dapat melihat banyak sekali komponen-komponen seperti roda gear, cak, dan lain-lainnya. Kemudian yang pertama kali kita akan presentasikan yaitu mengenai roda gear. Roda gear, pengertian dan fungsi. Pengertian dari komponen roda gear adalah bagian dari mesin yang berputar untuk mentransmisikan daya. Roda gigi memiliki gigi-gigi yang saling bersinggungan dengan gigi dari roda gigi yang lain. Kemudian fungsi dari roda gigi yaitu adalah untuk membantu menggerakkan bagian dari roda belakang. Kemudian lanjut pada komponen yang kedua yaitu cak atau cekam. Pengertian dan fungsi. Pengertian dari komponen cak adalah merupakan salah satu bagian dari mesin bubut untuk mencekam benda kerja kita pada saat mesin bekerja atau beroperasi. Kemudian fungsi dari cak pada mesin bubut yaitu sebagai sebuah alat untuk mencekam atau menjepit benda kerja kita sehingga pada saat nantinya benda kerja kita akan berputar dan siap untuk disayat oleh pahat. Kemudian lanjut pada tailstock. Pengertian dan fungsi dari tailstock. Pengertiannya, tailstock atau kepala lepas adalah sebuah komponen pada mesin bubut yang berada di atas alas mesin bubut atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut atau mur. Kemudian fungsi dari kepala lepas atau tail lock adalah sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut agar benda kerja tidak goyang atau jatuh maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Kemudian eretan atau carriage. Eretan atau carriage mengerti pengertian dan fungsi sebagai berikut. Pengertian dari carriage atau keeretan pada mesin bubut adalah suatu rangkaian komponen yang ada pada mesin bubut yang berfungsi untuk mengatur dalam maupun arah penyayatan pada saat melakukan pembubutan atau dengan kata lain untuk mengantarkan pahat dalam kedudukan dalam melakukan penyayatan. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan. Yang pertama eretan alas, yang kedua eretan lintang, dan yang ketiga adalah eretan atas. Kemudian fungsi dari eretan atau carriage adalah untuk mengatur dalam maupun arah penyayatan pada saat melakukan pembubutan atau dengan kata lain untuk menghantarkan pahat dalam melakukan penyayatan. Kemudian dilanjutkan pada alas meja. Alas meja memiliki pengertian dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dari komponen alas meja pada mesin bubut adalah sebagai tumpuan gaya pemakaran pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam atau yang biasa disebut dengan steady rest. Kemudian fungsi dari alas meja adalah sebagai tempat tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan emergency button. Pengertian dari tombol emergency atau emergency button ini dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ada kesalahan dalam pemakanan, ada kesalahan pada kecepatan, dan juga ada kecelakaan dalam pengoperasian. Kemudian fungsi dari tombol emergency ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Kemudian spindle. Spindle memiliki pengertian sebagai berikut. Hampir setiap mesin bubut yang kita temui memiliki jenis tuas ataupun handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut.
Spindle pada mesin bubut memiliki fungsi sebagai yang pertama untuk mengatur kecepatan spindle, yang kedua mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, dan ketiga mengatur arah pemakanan. Yang ke-8 ada motor penggerak. Motor penggerak memiliki pengertian dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dan fungsi komponen motor penggerak adalah sebagai bagian dari mesin bubut yang memiliki fungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Kemudian 9 yaitu ada dudukan pahat. Dudukan pahat memiliki pengertian dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada dudukan pos standar. Dudukan pos standar ini menggunakan ganjalan sebagai pengatur ketinggian mata pahat. Sementara untuk mengencangkan pahatan dilakukan dengan cara memutar baut-baut yang ada di bagian atas tool post. Yang kedua ada adjustable tool post. Tool post jenis ini berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. Hal ini yang membedakan dengan jenis standar tool post. Ke-10 ada rem kaki. Pengertian dan fungsi rem kaki adalah bagian rem kaki ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Evaluasi. Yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi dari alas meja. Yang kedua, jelaskan fungsi dan pengertian dari tailstock. Dan yang terakhir, sebutkan jenis-jenis seretan. Baik teman-teman, itu adalah akhir dari materi pertama. Dan kemudian akan saya lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu dengan judul perawatan komponen-komponen mesin bubut. Yang pertama, perawatan komponen mesin bubut yang pertama adalah roda gear. Pada roda gear terdapat ada 4 kerusakan, seperti yang pertama frosting. Frosting terjadi pada tahap awal scoring. Frosting ini disebabkan oleh panas mesin karena pelumasan yang kurang baik dan temperatur tinggi pada rotating gear. Kedua, ada moderate scoring. Moderate scoring adalah keadaan di mana roda gigi, karakteristik bentuk kausannya, terjadi pada addendum dan dedendum, atau bahkan terdapat indikasi adanya robekan radial. Yang ketiga, ada destructive scoring. Diindikasikan dengan adanya lecet radial dan robekan pada arah geser. Kemudian yang keempat, yaitu fracture. Ini diindikasikan dengan kerusakan pada seluruh permukaan roda gigi akibat dari beban yang berlebih. Teman-teman bisa kita lihat di sebelah kanan ini berikut adalah foto-foto dari kerusakan pada roda gigi. Dan kita masuk kepada cara perawatannya. Dari segala jenis kerusakan tersebut, cara mengatasi dan merawat dari roda gear adalah dengan melakukan pengecekan pada roda gear, seperti memberikan pelumas pada permukaan, dan juga jika roda gear sudah aus, sebaiknya harus diganti dengan yang baru. Dan kita masuk pada cak atau cekam. Kerusakan dan perawatan. Yang pertama, kerusakan. Yang kita ketahui, cak merupakan salah satu komponen penting di mesin bubut. Namun ada beberapa kerusakan yang ada pada cak, seperti pinion yang tidak mau bergerak, dan jauh yang berfungsi untuk mencekam agak susah untuk bergerak. Kemudian cara mengatasi atau perawatan yang dapat dilakukan untuk cak ini adalah dengan sering memberikan pelumas pada pinion cak agar pinion tidak cepat aus. Kemudian diberikan pelumas pada lintasan jauh di cak agar jauh tidak sulit untuk bergerak. Kemudian dilanjutkan
Nomor 3 yaitu tailstock. Kerusakan dan perawatan. Kerusakan pada tailstock adalah di saat tailstock susah untuk diputar dan tail lock susah untuk digerakkan atau didorong. Ini terjadi akibat dari tail lock jarang diberikan pelumas dan kurangnya pelumas pada alas meja bubut. Kemudian cara mengatasinya dan perawatan pada tail lock ini adalah dengan sering memberikan pelumas pada alas meja dan juga pada pemutar tail lock. Kemudian jika terdapat bahwa pemutar tail lock sudah mulai aus, harus segera diganti. Kemudian nomor 4 ada eretan. Eretan atau carriage memiliki kerusakan, yaitu mana ketika di eretan itu susah untuk diputar, yang dimana ada kesalahan pada pemutar yang menyebabkan eretan atau carriage susah diputar dan tidak dapat digerakkan. Kemudian cara mengatasi atau perawatan dari carriage yaitu sebagai berikut, yaitu dengan melakukan pengecekan berkala untuk mengetahui pemutar eretan sudah aus atau memerlukan pelumas. Kelima, ada alas meja. Kerusakan yang terdapat pada alas meja adalah dengan adanya pecahan ataupun susahnya bergerak tailstock. Eretan atau carriage ini terjadi akibat tidak dibersihkannya mesin bubut setelah dipakai dan kurangnya pelumas yang diberikan di atas alas meja. Dan cara mengatasinya dan perawatan dari alas meja ini adalah dengan sering-sering memberikan pelumas pada lintasan meja alas dan setelah memakai mesin bubut, sebaiknya harus dibersihkan demi mencegah adanya kerusakan pada alas meja. Yang keenam, ada yaitu bearing. Kerusakan pada bearing yaitu ada 3. Itu penggunaan bearing melewati batas waktu penggunaannya, pemilihan jenis bearing dan pelumasan yang tidak sesuai dengan buku petunjuk dan keadaan lapangan. Kemudian pemasangan bearing pada poros yang tidak hati-hati dan tidak sesuai standar yang ditentukan. Cara untuk merawat bearing adalah dengan sering memberikan minyak gemuk atau pelumas agar penggunaan bearing bertahan lama. Yang ketujuh ada dudukan pahat. Kerusakan yang terdapat pada dudukan pahat yaitu yang pertama, dudukan pahat kurang mencekam pahat sehingga pahat sering goyang dan tidak kuat saat dicekam. Yang kedua, ada baut pencekam pada dudukan pahat sulit untuk diputar. Yang ketiga, dudukan pahat tidak rata. Dan keempat, dudukan pahat sulit untuk diputar. Dan kemudian ada cara mengatasi atau perawatan. Yang pertama, sehabis penggunaan mesin bubut, dudukan pahat harus dibersihkan guna mencegah kerusakan pada dudukan pahat. Yang kedua, baut pengencang dan dudukan pahat harus sering diberikan pelumas seperti oli. Evaluasi. Yang pertama, sebutkan cara mengatasi kerusakan pada cak. Yang kedua, analisa kerusakan pada tailstock. Dan yang terakhir, sebutkan jenis-jenis kerusakan roda gear. Terima kasih. Baiklah teman-teman, berikut adalah dua materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.